Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast yang sudah tidak tayang selama 2 minggu ya. Gue aja pengen gak apal, gue gak tayang berapa lama. Sampai kalau minggu ini gak tayang juga berarti 3 minggu kayaknya gak tayang. Dan ini udah hari Kamis, saya merekamnya dan seperti biasa di mobil, sok-sok mencari waktu di sela-sela kesibukan. Padahal tidak ada kesibukan, hanya manajemen waktu yang buruk. Dan gue baru diingetin sama salah satu di Twitter, sama followers di Twitter, kalau kemarin 11 April adalah 3 tahun Biar Lega. Tepuk tangan. Terima kasih. Kayaknya gue harus nyatet ya di Google Calendar ya, biar tiap tahun tuh diingetin kalau ada ulang tahun Biar Lega tiap tahun gitu, tanggal 11 April. Bahkan gue lupa, ngaco banget nih. My baby since 2019. Gini nih, tidak ada konsistensi. Karena Biar Lega ini sudah membawa gue ke berbagai ya ada beberapa pekerjaan yang orang nge-hire gue karena katanya denger Biar Lega. Coba ada email-email yang walaupun ini komunitasnya kecil, pendengarnya juga ya segitu-segitu aja, tapi cukup solid. Solid. Tau dari mana solid? Email walaupun gak rame-rame banget, tapi adalah tiap minggu. Saya dapat si Mutia yang bantuin saya ngurus pajak, yang saya belum ngurus juga tahun ini dan tahun lalu. Belum saya email juga orangnya. Itu dari Biar Lega. Ada orang yang bisa, waktu itu ada yang nawarin bisa desain grafis, ya kan, ada yang nawarin bisa desain interior. Walaupun belum ada yang saya hire, tapi udah saya save-savein emailnya, ya kan. Siapa tahu di masa depan saya butuh, bisa tinggal cari lagi yang berbakat itu. Tapi udah 3 tahun bro. Berarti ini episode ke 100 berapa? 116 ya? Gua sampai lupa. Itu masih 111-an kan? Berarti banyak juga gua bolongnya ya. Kan setahun 52 minggu. Kalau 3 tahun berarti kan 156 minggu. Ya gak sih? Kalau sekarang baru 120-an berarti saya banyak bolong dong. Ya tidak apa-apa lah. Gue tuh ada beberapa yang mau gue ceritain sampai lupa. Gue catat sih, cuma lagi di mobil susah buka catatan. Kumaha sih. Apa ya? Gue merasa 3 tahun podcast gue masih, paling kan gue salah satu tempat gue belajar apa ya, belajar konsisten lah di sini nih. Belajar konsisten, terus belajar ngomong, ngisi waktu setengah jam, 1 jam, nggak ada skrip, kadang-kadang ada bullet points, kadang-kadang seringnya nggak ada. Paling kalau ada omongan bisa rame, bisa banyak karena dari baca email. Kayak gitu sih, ngelatih buat gue juga bacot sendirian tuh. Karena siapa tahu menunjang pekerjaan gue yang utama, yaitu sebagai entertainer. Gokil, entertainer, udah kayak Indra Bekti. Stand up comedian, kadang kan suka ada job-job MC atau ya yang berhubungan dengan ngomong lah. Paling enggak kan saya bisa melatih kelihayan saya berbicara dan kecepatan otak saya berpikir, improvisasi, kayak gitu-gitu, ya nggak? Tapi sayanya tidak konsisten di sini. Gue waktu kapan ya, pas pandemi lah, beli yang kayak apa sih? Tahu nggak sih lo yang buat naruh mic di meja, yang kayak ada tangannya gitu, ada sikunya, bisa digerak-gerakin kayak kalau penyiar radio tuh, kayak podcast lah tuh, mic-nya digituin. Gue beli loh itu di kamar,
standnya. Mic-nya kan udah ada pakai zoom yang kecil tuh, zoom H1. Terus gue beli itunya awal-awal doang, sering di meja kan waktu pandemi awal-awal tuh, waktu sering di rumah. Lama-lama jadi jarang kepake, malah sekarang seringan di jalan. Jarang di rumah, kebanyak jalan bos, ada motor nih. Anjing, nggak mau maju dia. Apa tadi saya ngomongin apa kan? Kenapa sih mobil nggak mau maju dikit? Ya sekarang malah kebanyakan di jalan. Sekarang gue malah berinvestasi dengan beli lavalier mic nih yang saya pakai sekarang. Mic lavalier tuh apa ya? Clip on ya, mic clip on yang mereknya bagusan. Karena audio tuh sangat penting, sangat sensitif. Maksudnya emang merek tidak bohong gitu. Saya kan punya lavalier mic kan, ada yang cuma 15.000 harganya, ada satu yang 100-an tapi yang kebagi dua bercabang gitu, akhirnya jadi rusak satu juga. Maksudnya biar enak kalau mau interview kan, biar dua orang. Sekarang saya beli yang lavalier biasa tapi merek Rode, gokil. Secara langsung podcast ini tidak menghasilkan duit, tapi belinya Rode. Gue gak tahu ya kalau di pendengar merasa kalau gue pakai di mobil gini lebih bagus apa enggak suaranya. Tapi paling enggak gue sih merasanya lebih oke daripada, kan gue pakai iPhone ya. Sebelumnya pakai earpods-nya iPhone, bukan AirPods ya, earpods. Jadi mic-nya ya mic yang handsfree gitu kan. Nah itu kadang saya itu kan harus nempelin ke kuping si headsetnya kan, earphone-nya harus masuk ke kuping biar mic-nya bisa pas di mulut. Tapi udahlah beli yang lavalier aja gini. Toh juga nggak kedengeran audionya kalau lagi pakai voice recording gini. Terus juga zoom H1-nya malah jadi sudah lama tidak terpakai karena lebih satset lewat handphone, rekam di handphone langsung upload aja kan, gak usah pindah-pindahin data segala macam. Padahal gue dan itu kalau di rumah, kalau bikin podcastnya di rumah ya gue pakai H1. Karena H1 kan lebih enak suaranya kan, lebih bagus ya lah. Emang tuh alat audio recording. Tapi ya seringnya di jalan mulu. How's your puasa guys? Semoga lancar-lancar saja bagi yang puasa. Bagi yang tidak puasa semoga tidak susah nyari makanan. Tidak banyak yang tutup. Gue mau ceritain apa kemarin ya? Oh, ada yang nonton acara kantor gue nggak? Asik acara kantor. Ntar ya. Ini banyak sih lewat jalan-jalan kecil jadi harus banyak konsentrasi. Ya, kalau udah masuk tol kan enak. Sekarang Jakarta, bagi yang tinggal di Jabodetabek atau di Jakarta Jabodetabek lah, merasa nggak berapa minggu terakhir ini jalanan padat banget. Bahkan menurut gua kadang-kadang terasa lebih padat dari sebelum pandemi. Gila loh bro, kadang-kadang padat banget ini bener. Apa selama pandemi orang pada beli mobil kan mungkin, terus pada belum pernah gerak mobilnya, akhirnya pada gerak semua, jadi mobil baru banyak, jadi makin macet, makin padat jalanan. Apa tadi? Oh ya, acara kantor gue yang adalah tinju Aska versus Vicky Prasetyo. Gue sih secara pribadi tidak terlibat langsung sebagai bukan panitia ya, kru, karena itu yang lebih bergerak banyak tim produksi ya, yang ngerti tim kreatif gitu-gitu. Gue kan tugas gue di kantor Om Ded kan bukan sebagai itu ya, saya bantu-bantu promoin gitu-gitu aja lah.
Tapi gue sendiri ya kan, gue karena bukan bagian dari tim yang ngerjain itu secara langsung, jadi kan gue nggak tahu proses mereka meeting, gue nggak pernah ikut, gue nggak tahu proses venue-nya gimana segala macemnya. Pas gue datang ke studio di hari H kan, gue nonton langsung ya, gue sendiri kagum loh. Gue kagum dengan betapa seriusnya ini digarap. Kalau lu yang nonton dari YouTube gitu pasti berasa kan kalau ini treatmentnya tuh udah treatment, kita hitungannya treatment TV lah, TV banget. Karena kan selalu yang jadi patokan selama ini bikin broadcast acara serius kan TV kan selama ini kan, ya nggak? Lu kalau lihat misalnya HUT Trans TV gitu kan, HUT Net itu kan kelihatan serius gitu bang. Nah gue tuh melihat itu kemarin ya, karena yang ngerjain juga banyak orang TV dan orang ex TV ya, tapi ini untuk tayangan YouTube bro. Gue pas lihat besar, ada ring di tengah, ada Jimmy Jeep. Kalau lu nggak tahu Jimmy Jeep tuh yang batang besi panjang yang di ujungnya ada kamera, yang kalau lihat bisa kamera nyapu dari udara kelihatannya dari atas itu. Nah itu pakai Jimmy Jeep. Ntar saya bayar tol dulu. Ada Jimmy Jeep, terus lightingnya juga mewah banget, ringnya juga bagus. Kalau saya dengar itu emang yang bikin ring terbaik lah di Indonesia. Apalagi ya, tabrak lu kena truk. Sorry. Harusnya saya lagi puasa nih, menahan emosi di jalan raya, susah memang. Apa tadi? Ya lightingnya juga keren, koordinasi tim juga oke. Kalau gue lihat nih teman-teman gue, sampai akhir alhamdulillah, puji syukur tidak ada yang miss sama sekali di antara tim, di antara acara teknis segala macam, nggak ada yang miss. Selesai acara pun Om Ded sebagai bos mengatakan kekagumannya pada tim, karena beliau bahkan tidak expect juga akan sebegitu juga teknisnya, persiapan segala macamnya. Kayaknya kalau saya lihat, saya pribadi ya, gue pribadi nggak tahu tuh modal bikin acara segede gitu tuh berapa, biaya bikinnya berapa nggak tahu, karena emang bukan bagian gue. Harusnya sih cuan ya, yang nonton juga berapa, hampir 3 juta ya, peaknya tuh 3 jutaan, itu rekor katanya live YouTube, sebanyak itu yang nonton. Data bisa dilihat secara langsung. Anda kalau pernah kerja di TV atau orang TV, lu tahu TV radio menghamba pada rating, yang ratingnya hanya dipegang oleh satu lembaga, yaitu AC Nielsen, yang lu nggak pernah tahu gimana bentuknya tuh rating. Tapi tahu-tahu lu dapat, ini acara lu bagus segini ya, ini tinggi saat ngobrol. Kalau lu nggak tahu fungsi rating bekerja tuh di TV tuh kayak gitu. Misalnya Indosiar nih, gue baru merasakan rating tuh di Indosiar karena waktu di Kompas TV baru, dan ya nggak terlalu TV kecil lah kasarnya, beda sama Indosiar yang udah puluhan tahun, belasan tahun deh. Indosiar tuh seumur gue kalau nggak salah, 20-an tahun, 30 tahun, 20-an, apa 20-an tahun ya, kayaknya nggak deh, pokoknya udah bertahun-tahun lah ya, jauh sama ya Kompas yang masih TV kecil. Jadi pas di Indosiar ngerjain Suca dari 2015, gue baru merasakan apa yang disebut rating dan share. Kalau mau lebih ngerti lebih lanjut, gue lupa mulu pengertian rating dan sharing. Lihat, denger podcastnya Raditya Dika yang sama Bowo itu teman gue juga di Indosiar, orang TV. Di situ ada yang sama Radit bahas soal rating sharing tuh apa sih, yang ngobrol sama pekerja TV ya judul podcastnya, atau ngobrol sama kreatif TV, gue lupa. Kayak itu. Apalagi tadi. Nah terus lu nggak tahu, pokoknya
dia tuh misalnya acara tayang malam ini, besok siangnya tuh keluar rating saat tayang. Ntar ditempel di otomatis Suca 1 ya, ditempel di asrama tuh ditulis tuh share tertinggi, bahkan ada share istilahnya MBM, minute by minute, jadi per menit acara. Misalkan gue mentor, terus ada peserta yang lagi stand up, misalnya peserta share tertingginya waktu si Nope yang tampil gitu. Terus yang tinggi juga nih saat mentor sama host ngobrol, jadi ntar episode berikutnya dibanyakin ya mentor sama host ngobrol, karena saat ngobrol ratingnya tinggi banget. Atau mentor saat gue misalnya pas gue lagi ngomong tuh rating tinggi gitu, ganti-ganti tiap hari tuh, ganti-ganti siapa yang lagi tinggi, ratingnya juga ganti-ganti. Dan ya nggak tahu itu dari Action Nielsen itu. Itu yang membatasi kalau lu bilang misalnya benci TV kok acaranya gitu-gitu aja, karena TV itu bisnis, men. Bisnis butuh apa? Butuh cuan, butuh iklan. Cuannya dari iklan kan. Iklan, masalahnya pengiklan mau masang iklan melihat rating dan share. Misalnya gue punya brand gede nih, gue mau masang di RCTI, mau masang iklan di RCTI, gue minta data share dan rating lu dong. Oh ternyata rating tertinggi, share penonton terbanyak yang nonton tuh jam 7 malam. Ya udah gue mau pasang iklan di jam 7 malam. Makanya biasanya mahal masang iklan jam 7 malam, prime time istilahnya kan. Kayak gitu. Sementara di dunia digital kayak kemarin langsung live penontonnya berapa jelas. Betulnya gue baru merhatiin, gue baru lewat Jor nih, stasiun Fatmawati MRT ternyata sekarang namanya Fatmawati Indomaret. Gokil, berarti stasiun Fatmawati sekarang disponsori oleh Indomaret. Cita-cita gue tuh bisa masang nama gue di stasiun MRT. Stasiun MRT Bundaran HI Gilang Baskara. Sekarang Fatmawati Indomaret namanya. Penontonnya live count-nya langsung berapa orang yang nonton live saat itu. Kita langsung tahu berapa yang nonton live. Terus kalau udah selesai live-nya, statistik bisa dijelasin tuh. Saat live selesai baru bisa tahu tuh saat live peak-nya tuh berapa kali orang nonton. Oke, peak-nya berapa juta orang yang nonton, gendernya, daerah mana, kan bisa keluar semua, ada datanya. Itu keuntungan digital, semua tuh jelas gitu, nggak perlu nunggu rating dari lembaga yang cuma satu itu memonopoli. Terus bisa diupload lagi kan terakhir 18 juta gue cek ya, nggak tahu sekarang berapa tuh, kayaknya udah lebih. Kayak gitu, jelas gitu kalau digital arah kemana-mananya. Pengiklan juga naruh iklan di, kayak kemarin aja misalnya acara si tinju tuh, naruh iklan di situ jelas. Wah, iklan gua, merek gua ditaruh di sini ditonton sama 3 juta orang nih saat live gitu misalkan, atau apa, itu kan jelas banget. Bagi pengiklan pun lebih enak, nggak cuma bagi pelakunya doang, pengiklan pun enak ya. Lingkup terkecilnya kalau itu YouTube gede, inilah insights atau engagement statistik di IG kita sendiri gitu, kita kan bisa ngecek. Dan itu yang biasanya kadang-kadang ada brand atau ada agensi yang minta gitu, lihat dong engagementnya, nggak hanya lihat dari followers begitu. Kayaknya emang harus segera dikulik. Ini udah makin emerging nih digital setahun terakhir menurut gue nih. Ya emang udah pergerakan udah dari beberapa tahun lalu sih, tapi ini semakin bergerak ke arah yang emang digital arahnya gitu. Udah saatnya kita semua mengulik perdigitalan. Lu lihat YouTube Vincent Desta, baru berapa lama sih mereka bikin YouTube? Ya emang nama Vincent Destanya sih udah besar sekali ya, cuma baru berapa lama sih mereka masuk YouTube. Sekarang subscribernya udah 1, sekian.
di luar nama besar mereka, ya mereka juga ngonsepinnya juga bagus-bagus. Acara sahur sama acara bukanya lu lihat tuh, setnya oke, penontonnya banyak. Acara sahur sama acara bukanya, dan per episode sponsornya banyak. Kayaknya gue lihat Vincent Desa, gue baru sekali sih ada yang gue tonton, itu pun gak full ya. Kayaknya satu episode sponsornya bisa 4 atau 5 ya tuh. Dan mereka acara sahurnya tidak tiap hari, cuma 2 atau 3 kali seminggu. Acara bukanya juga, tapi sponsornya banyak. Gokil gak? Digital tuh bro. Maksudnya kita pun sebenarnya nggak tahu nih ya digital akan bertahan sampai kapan, tapi udah terlihat arah positifnya gitu. Yang emang TV lebih terbukti, misalnya udah puluhan tahun melewati berbagai zaman masih survive TV. Cuma semua ada masanya menurut gua. Mungkin TV tidak akan mati 100%, sama kayak radio dengan datangnya podcast tidak mati. Podcast tidak mati, radio tidak mati 100%, masih ada radio. Cuman ada yang menjadi berubah jadi radio digital, ada yang semakin banyak lagunya daripada penyiarnya, karena mungkin pengiklan juga udah pada cabut dari radio itu. Kayak gitu. Seru ya. Tidak menyangka kan akan shifting begini. Mungkin di beberapa negara maju udah duluan kali ya. Kita udah begini nonton, apalagi semenjak pandemi kan streaming services makin rame gitu, OTT, Netflix makin menjaya, bahasa apa menjaya. Dan gue baru nonton, kalau lu yang punya Disney Hotstar, lu nonton 2 dokumenter bikinan Nat Geo. Satu namanya Free Solo. Free Solo itu adalah istilah orang yang suka panjat tebing ya, bukan panjat dinding. Panjat tebing tanpa tali atau alat pengaman apapun sama sekali. Dia hanya nyari tebing-tebing dunia yang gede-gede, udah naik-naik aja tuh. Free Solo. Cerita tentang si David, siapa namanya nih, gue lupa, mau naklukin El Cap di Taman Yosemite kalau nggak salah di USA. Itu tebing tertinggi Mekahnya kali ya, naik hajinya para penyuka panjat tebing. Selama ini dia udah naik puluhan kali tapi pakai tali. Akhirnya dia mau nyobain naik tanpa tali sedikit pun. FYI tingginya 890 meter, tingginya hampir 1 kilo. Dan dia akhirnya berhasil. Spoiler nggak tuh, akhirnya berhasil. Akhirnya berhasil dia 3 jam, hampir 4 jam naik. Lu bayangin hampir 4 jam lu di tebing naik. Gue lihat anjing, gue nggak masuk akal. Kan dikasih lihat tuh injekannya seberapa sih, kan batu-batu aja kan, nggak natural gitu, batu-batu natural. Injekan kakinya tuh seberapa kecil banget yang dia injek untuk bisa naik ke atas. Ada pijakan yang gede, pijakan kecil, ada yang pokoknya ntar dia kasih tahu detail deh rutenya. Ada yang harus nangkang gitu, ada yang tangannya harus masuk ke selipan batu. Wah gokil pokoknya, ngeri. Sumpah ya, pas kan gue nonton rame-rame sama teman-teman gue kan, pas terakhirnya pas dia manjat si El Cap itu, tangan sama kaki gue keringetan sendiri. Yang lain pada juga, kok tangan sama kaki gue keringetan ya, padahal naik pun enggak. Aneh banget tau. Gue kerasa deg-degannya, kaki gue keringetan sama tangan, sumpah. Dada aja ya, El Cap. Gue ngeliat itu apa ya, emang manusia tuh macem-macem gitu.
Dia mendedikasikan hidupnya untuk manjat tebing aja udah. Dia catet rutenya. Lu nggak fokus sekali jatuh itu. Nggak ada talinya bro. Dia sampai nyatet rute ini enak, sini kaki harus gini, naik sini kaki kanan naik, kaki kiri gini, tangan kanan kemana, tangan kiri, dicatet. Nggak sekedar naik aja, catet. Walaupun lu kalau lihat batu tuh kayak udah batu doang, tapi ada rutenya, ada kayak orang naik gunung kan suka masuk dari mana nih, naik dari mana. Ini juga ada rutenya dari sini atau dari sini gitu. Gila sih. Terus yang kedua, yang bikin masih sama Jimmy Chin namanya, The Rescue namanya. Lu kalau ingat tahun 2018 ada klub bola anak-anak Thailand yang kejebak ke dalam gua, terus guanya banjir. Itu cerita tentang penyelamatan itu, The Rescue namanya, yang menyita perhatian dunia banget. Gue inget dulu gue ngikutin tuh kejadiannya saat kejadian 2018. Kan ada video yang saat penyelam pertama kali nemuin mereka di dalam gua. Gue udah pernah lihat video itu, yang akhirnya kesorot anak-anak ini di dalam gua. Pasti dokumenternya ada kan, cerita mereka di dalam gua. Itu kan baru ditemuin setelah hari ke-14 kalau hari ke-11 atau hari ke-12 gitu. Karena nyelamnya susah banget ke dalam situ. Waktu video itu ditayangin lagi, merinding gua. Coba. Gua pas nonton itu merinding banget. Anjing gitu. Akhirnya ketemu setelah berapa 10 hari gitu baru ketemu nih anak-anak. Mungkin karena di filmnya kan dijelasin effortnya, udah berapa kali bolak-balik sampai akhirnya dapet. Kalau videonya gue udah pernah lihat sebelumnya, tapi merinding banget parah. Lu nonton sih. Itu juga membuktikan manusia itu emang harus berkolaborasi men. Itu penyelam yang nemuin orang Inggris, penyelam Inggris berdua, udah tua, paruh baya, tapi mereka emang spesialisasinya cave divers, bukan penyelam biasa, tapi penyelam gua yang hanya lakuin itu cuma, kalau nggak salah mereka juga cuma sampingan gitu, hobi. Terus yang mereka akhirnya karena kan ada Navy SEAL, ada tim penyelamnya tentara Thailand, tapi mereka itu kan latihan nyelam di laut, bukan nyelam di gua, beda medannya. Makanya jadi pasti bilang kayak ini anak-anak muda ini kan tim TNI lagi, tentara Thailand masih muda-muda kan, tapi kalah sama 2 orang parubaya dari Inggris. Emang beda bro, white supremacy. Orang kulit putih bro, ras Arya emang unggul. Terus yang keren juga ada pas udah oke nih, udah ketemu anak-anak ini di dalam gua, ya udah siapa nih yang harus nyelam? Ya udah gua akan ngumpulin orang-orang terbaik di dunia. Lu kayak nonton Avengers tau nggak, dikumpulin kayak ini. Lu kalau nonton Armageddon kan ada tuh mereka, si Bruce Willis, ya udah gua mau ke sana tapi gua mau ngumpulin tim gua nih. Ada yang lagi naik Harley dikejar polisi ya kan, kriminal dikumpulin, yang jago-jago ngebor. Nah ini kayak gitu juga. Oke, gue akan ngumpulin penyelam gua terbaik yang gue kenal gitu. Ada dokter, karena kan pada akhirnya si anak-anak itu dikeluarin dari guanya kan, di anestesi kan, di pingsanin. Ada dokter yang kebetulan setiap weekend cave diving. Ada konsultan IT, ada mekanik, ada electrician, tukang listrik bro, ada meteorologis, ada orang US, ada orang Eropa juga, gue lupa orang mana aja. Lu bayangin mereka ini melakukan nyelam di gua itu for fun. Cuma weekend, karena sehari-hari mereka punya day job kayak tadi konsultan IT segala macam. Mereka cuma senang-senang aja nyelam menjadi penyelam gua, tapi mereka dipanggil untuk dipanggil untuk nyelamatin dunia lah kasarnya gitu dong. Lu dipanggil jauh-jauh ke Thailand, setengah ngelilingin dunia untuk
nyelamatin anak-anak kecil ini. Gila nggak? Gue ngebayangin apa jadinya rasanya. Kayak itu si konsultan IT hari Senin, mungkin mereka seminggu kali di sana ya, di Thailand, karena kan total sampai keluar tuh hari H+18 atau 17 baru keluar semua. Gue kebayang si konsultan IT itu ke kantor lagi hari Seninnya, kerja seperti biasa, ketemu teman-temannya seperti biasa. Lu weekend kemarin ngapain? Nyelem gua lagi. Iya, nyelem gua. Tapi nggak tahu aja teman-temannya. Kalau iya, padahal dalam hatinya gua habis nyelem gua di Thailand, gua habis nyelamatin 13 anak-anak dari dalam gua. Keren banget, bro. Ih, merinding gua. Pas mereka akhirnya bisa keluar, momen merindingnya banyak. Kalau yang The Rescue tuh lebih merinding karena anjing terharu banget akhirnya selamat segala macam. Walaupun ada yang meninggal Navy SEAL-nya. Betapa proses penyelamatan humanity tuh kerjasama humanity apa antar manusia, kemanusiaan, rasa kemanusiaan tuh diuji di situ. Bukan diuji ya, digabungkan di situ gitu. Bayangin nih orang-orang Inggris nggak tahu, baru kenal saat itu langsung ngasih komando aja, ngasih komando Navy SEAL, coba lu bayangin. Lu tonton deh The Rescue sama Free Solo di Disney Hotstar. Kemarin juga gue baru mampir ke podcast paling lucu di Spotify, yaitu podcast Gamebot. Mungkin kalau ada yang lihat di Twitter ya, tahu gue baru jadi tamu di sana. Udah tayang kemarin hari Rabu ya. Gue tag-nya hari Senin. Gue tag hari Senin. Tayang Selasa apa ya langsung. Gue tag hari Senin tuh. Bersama Bung Rindra, Kak Kemal dan Bro Aseng, OC saya di Gamebot, Bro Aseng. Kalau ada yang nggak tahu podcast Gamebot, coba didengar dulu dari episode 1, siapa tahu cocok. Podcast Gamebot. Sama kemarin hari apa berarti ya? Sekarang hari Kamis kan ya? Hari Selasa saya ngikutin jejak Ajis Doa Ibu, karena saya lihat beliau ngebayarin orang-orang yang pada makan buka puasa di Warpopski Tebet, punyanya The Popo, Bang Popo, mural artis handal Indonesia. Anak-anak Jakarta mungkin tahu Warpopski. Gue lihat Ajis waktu minggu lalu Sabtunya dia bayarin orang-orang kan makan selama 1 jam, yang 5:30 sampai 6:30, pokoknya pas orang buka aja. Terus saya pengen ikutan lah, kayak seru nih, bayangin bayarin orang, mumpung ada rezeki lah, gue lagi ada rezeki. Terus konsepnya sama Bang Popo pun sengaja pengumumannya mepet, jadi dia nggak pengen orang sengaja datang, di Warpopski lagi ada makan gratisan nih, datang gitu. Dia nggak pengen kayak gitu, tapi dia lebih pengen ada orang datang nggak tahu apa-apa, makan, pas mau bayar udah nggak usah bayar, udah ada donaturnya gitu. Dia lebih pengen gitu. Makanya diumuminnya mepet. Kalau apa diumuminnya malah setelah selesai semua ya. Lupa gue, pokoknya intinya diumuminnya mepet. Terus baru diposting setelah jam, ntar gue cek lagi dah postingnya baru jam berapa. Di situ aneh ya menurut gue, konsepnya aneh. Gue kan bayarin lah, gue yang bayarin orang-orang. Terus kalau gue lihat responnya dari Twitter sama dari Instagram, ada beberapa yang doain banyak, terima kasih banyak yang udah doain. Tapi banyak yang ada beberapa juga yang makan di situ, yang kebagian dari gratisan itu. Bang, tadi gue makan ini, gue tadi kebagian bang ini, makasih ya Bang Bilbas. Gue kaget tadi pas mau makan, pas mau bayar ternyata gratis, katanya nggak usah bayar. Di storynya Warpopski juga gue lihat. Kaget banget tadi mau bayar ternyata nggak usah bayar, udah ada yang bayarin gitu. Ya Allah, makasih banget Bang Gilbas. Ada yang mention, ada yang enggak gitu.
mereka kan seneng ya karena ada yang bayarin, tapi gua sebagai yang bayarin ngebaca kayak gitu seneng juga. Guanya juga seneng, padahal gua yang bayarin, tapi gua juga seneng. Gua baca kayak gitu seneng loh. Ya Allah, kaget pantesan. Tadi mau bayar kok nggak usah, katanya nggak usah bayar. Ternyata udah ada yang bayarin. Oh ini yang bayarin ya. Tadi gua kebagian bang, ngasih ini, ngasih kari ayam tadi gua kebagian. Makasih banyak bang. Gua baca itu seneng banget jujur. Membuat gua pengen bayarin lagi gitu. Kayaknya gue akan bayarin lagi di Warpopski sih. Tapi nanti aja deh. Udah deket-deket mau lebaran kali ya. Ujung-ujung bulan puasa. Jangan sering-sering. Aneh ya. Padahal gue yang bayarin. Tapi gue juga ikut merasakan senangnya gitu. Gue ikut merasakan senangnya mereka. Gue bahagia karena mereka seneng. Gimana ya? Ya gitulah. Tahu kan rasanya kayak gitu. Ya gitulah. Seneng gue bener. Jadi gue mungkin yang makan sana terima kasih sama gue karena gue bayarin gitu makannya. Tapi saya pribadi berterima kasih juga kepada Bang Popo sudah mengizinkan, kepada Ajis sudah menginspirasi, dan kepada orang-orang yang kebagian saya bayarin sudah. Terima kasih pada kalian yang sudah seneng saya bayarin sehingga membuat saya seneng juga. Ya gitulah. Udah 36 menit. Kayaknya episode ini gue gak akan baca email, tapi gue akan masukkan rekaman podcast yang sudah gue rekam 2 minggu lalu. Jadi 2 minggu lalu sebenarnya tuh gue bikin podcast di mobil juga. Tapi waktu itu lagi macet banget, terus kebelet pipis, terus kayak gue, ya ntar gue lanjutin gitu. Tapi akhirnya gak gue lanjutin selama 2 minggu. Tapi udah gue rekam. Ada kali 15 menit atau berapa menit gak tau lah. Jadi gue masukin aja nanti di akhir podcast ini, gue lanjutannya aja sama podcast yang podcast yang udah gue rekam itu ya. Gak apa-apa, oke? Terima kasih banyak sudah mendengarkan episode ini, sudah mendengarkan Biar Lega dari 2019 mungkin, atau dari 2020, atau dari 2021, atau baru denger ini hari ini, gak apa-apa, thank you very much. Semoga pada lancar puasanya buat yang puasa, sehat selalu, lancar-lancar urusannya semua. Jangan ada yang kena COVID lagi karena udah gak ngetren ya. Jangan kena sekarang. Hujan lagi, aduh udah mau nyampe tujuan malah hujan. Dah, sampai jumpa di episode berikutnya, bye-bye. Cek, tes, oke. Udah, kembali lagi di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast yang menceritakan apapun yang ada di isi kepala saya, biar saya lega, biar lega. Tayang setiap hari Kamis, tapi ini direkamnya Jumat malam, hampir jam 7 malam waktu Indonesia Barat, di kemacetan Jakarta, kemacetan Jumat plus kemacetan Jumat weekend terakhir sebelum puasa, plus sudah santai orang-orang dari COVID, udah banyak yang work from office lagi. Tapi gue sekarang lagi mengarah ke arah balik sih. Maksudnya kebalikan. Gue mau mengarah ke pusat kota justru. Jadi hopefully tidak semacet orang yang lagi arah pulang sekarang nih. Seperti yang saya lihat traffic arah balik udah kelihatan cukup menggila. Nah, apa ya tadi gue mau apa ini? Dan saya nahan pipis. Padahal tadi sebelum berangkat udah pipis. Saya tadi dari daerah Pancoran, enggak, Pasar Minggu, dekat-dekat Pancoran lah. Nggak tahu nih saya akan kemacetan atau tidak.
ya hidup sudah normal, udah berapa bulan terakhir udah sangat normal. Walaupun masih ada pandeminya, covidnya, ya tetap jaga kesehatan, selalu jaga kesehatan mah terus lah ya. Mau ada covid nggak ada covid, jaga kesehatan terus lah ya. Tapi ya begini keadaannya, udah macet lagi. Tapi gue seneng karena gue melihat di sosmed panggung-panggung, terutama untuk orang-orang event, orang I.O. dan segala macam yang terlibat di dalamnya, panggung-panggung sudah sangat normal kelihatannya ya. Apalagi Joyland kemarin di Bali, didatengin Menteri, Pak Jokowi juga datang, berarti emang udah oke kan. Pak Kemenparekraf juga udah bilang udah boleh bikin konser. Jadi ya semoga kembali inilah bergerak lagi, menggeliat perekonomian, acara-acara segala macam. Senang gue lihat ya pada manggung lagi, pada postingan-postingan kehidupan bandara lagi, ke kota mana. Senang lihat ya. Tapi gue mau pipis bener. Aduh. Gue dari tadi dengerin podcast, terus bikin podcast deh biar lupa pipisnya. Tapi kan malah otot bergerak nih gue ngomong, jadi ketekan otot-otot di bawah nih tempat pipis, jadi pengen pipis. Gue lewat mana ya? Kemang pasti macet. Tadi harusnya dari situ ke baru kepikiran sih gua kesini lagi. Busuk. Ini mobil kemana sih? Bisa nggak sih kendaraan tuh lampu sennya dipakai, kalau di pertigaan mau belok kemana tuh dipakai lampu sennya, teman-teman. Saya berharap sih pendengar podcast Biar Lega, orang-orang yang selalu menyalakan lampu sen ya untuk kemana-mana, mau belok mau kemana kek. Lampu sen tuh gampang loh dinyalainnya. Di mobil tinggal digeser, cerek nyala lampu sen. Di motor juga tinggal di tek, satu gerakan nyala lampu sen. Apa ada kendaraan-kendaraan yang nyalain lampu sen susah ya? Harus berdua gitu. Ada 16 tombol yang harus dipencet baru lampu sen nyala. Atau gimana sih? Lampu sen di kendaraan orang tuh. Kalau di kendaraan gue sih gampang nyalain ya. Apa untuk nyalain lampu sen ada koper yang harus dibawa, dibuka, ada kunci yang harus diputar sama 2 orang bersamaan baru lampu sen lu bisa berfungsi gitu. Apa gimana sih lampu senmu tuh? Majuan dikit dong Innova, aku biar bisa lewat. Gitu kayak. Kenapa kayaknya susah gitu nyalain lampu sen untuk belok, untuk pindah jalur, untuk ya sebagaimana fungsi lampu sen lah. Oke, udah apa tadi gue jadi ngomongin lampu sen dah. Pengen pipis. Ini salah satu efek buruk dari dari kemacetan ya. Di luar kalau emergency kayak ada pemadam kebakaran, ada ambulan. Tadi ada ambulan sampai lawan arah karena nggak bisa lewat banget. Ini salah satu efek samping dari kemacetan. Kalau ada keadaan emergency jadi susah. Yang berikutnya adalah berpengaruh ke kesehatan. Kesehatan mental udah pasti. Pulang kantor 2 jam, berangkat kantor 2 jam, tuh mental gimana coba? Kapan waktu untuk me time, untuk keluarga dan untuk main segala macam. Terus kesehatan kayak gini nih, misalnya kebelet boker, kebelet pipi, jadi harus nahan. Itu masuknya emergency juga ya. Tapi kan ngaruh ke kesehatan. Aduh kacau nih. Ya gue sih pengendara mobil juga ya, dan gue juga sendirian di mobil. Jadi sebenarnya gue bagian dari kemacetan ini juga, cuma kan busuk kali jalanan ini. Supaya gue pengen pipis. Sebenarnya gue punya ini di mobil, jadi gue beli kantong pipis gitu, tau nggak? Jadi bentuknya kantong, terus ziplock, kantong ziplock. Jadi cara kerjanya adalah kalau untuk emergency kayaknya misalnya kalau lagi di gunung
atau lagi di jalan kayak gini, lu bisa pipis ke dalam situ. Jadi di dalam si kantong ziplock ini ada kayak jelly gitu transparan, kayak jelly transparan gitu, yang akan mengubah air kencing lu jadi jelly juga. Jadi kalau lu pipis di kantong gitu kan atau di botol kan ya akan tetap jadi air dan ada baunya dan ya cair lah gitu. Takut tumpah segala macam, males juga kan pipis tumpah. Nah kalau si kantong ini, gue udah nyoba soalnya berapa kali. Si cairan air pipis lo itu berubah menjadi jelly. Jadi pipis nih kena si jelly yang transparan ini, didiemin lama-lama pipisnya mengeras, cairannya mengeras jadi jelly juga. Udah tidak akan tumpah lah kasarnya, karena udah jadi keras, tidak berbau. Terus kalau nggak salah satu kantong tuh kalau di tulisannya ya bisa dipakai sampai 2-3 kali tergantung volume pipis lu kali. Gue sih sejauh ini baru make, pertama kali beli gue ngetes dulu di rumah, gue kencingin. Terus waktu itu pernah juga gue di mana ya, gue lupa di rest area atau di mana, lagi parkir lah, pengen pipis tapi nggak ada toilet sekitar itu, bukan lagi di rest area. Baru ngomong emergency, di belakang gue ada ambulan yang nggak bisa lewat. Aduh sempit banget jalanan ini sumpah. Ini bener-bener 2 jalur doang, jalan 2 jalur 2 arah gini. Aduh ambulan mau lewat. Gimana lewatnya nih, sempit. Maaf ya, saya udah minggir banget ini. Oke, udah lewat. Semoga bisa mencapai tujuan dengan tidak terlambat. Apa tadi? Lagi lanjut ngomongin pipis. Iya. Ya gue udah nyoba 2 kali lah. Tapi gue selama ini nyobanya cuma buat sekali pakai, udah gue buang, nggak 2 atau 3 kali pipis. Karena kan kalau di mobil kan nyimpen nih. Masa gue simpen terus di mobil dalam keadaan ada pipisnya? Mau sampai kapan dipakai lagi gitu loh. Mungkin cocok kalau naik gunung kali ya, dibawa untuk berapa kali pipis dulu kan baru dibuang. Kayak gitu gue nemu di apa ya, gue dapat dari mana gitu tahu itu, akhirnya gue beli di Tokped. Niatnya untuk kayak gini-gini nih, kalau lagi di jalan atau lagi di tempat di mobil, gue taruh mobil yang nggak ada toilet gitu. Tapi kan saya nyetir juga ya, nggak bisa saya gimana saya pipis sambil nyetir sambil pipis. Walaupun cowok pipisnya praktis tapi tetap aja susah, harus berhenti gitu keadaannya. Tapi nggak tahu deh, saya mau pipis kalau udah emergency banget kali. Susah soalnya posisinya. Dan paling nggak untuk cowok-cowok yang pernah pipis di botol, paling nggak lu nggak usah susah payah mengarahkan ke botol. Karena kan botol kecil ya lubangnya ya, takut bleber kan. Saya tahu rasanya pipis di botol susah ngarahinnya. Ya begitulah nih Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang tidak tinggal di Jakarta atau Jabodetabek lah dan ingin mengejar mimpi ke Jakarta, get ready for macet-macetan begini. Ntar gue balas chat manajer gue dulu. Enaknya juga sih sebenarnya kalau macet gini jadi bisa balas chat, bisa lihat HP dulu. Karena ya diem mobilnya, kalau jalan lancar kan nggak bisa. Pengen pipsi. Gue jadi nggak konsen nih, tadi gue tuh udah rencana mau ada yang mau diomongin. Aduh, macet banget ya.
Ntar ya gue pause dulu deh ya, ntar gue lanjutin lagi. Puyeng gue nih menghadapi kemacetan. Enakan emang bikin podcast gini pas lagi lancar ya. Enggak sih, sebenarnya bukan masalah lancar atau macetnya. Ini masalah mau pipisnya. Saya jadi nggak konsen. Saya pause dulu ya, nanti lanjut lagi.